الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وطاعة رسوله جعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الكريم سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس، واستمعوا واستجيبوا لنداء الرحمن في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أقرأه عليكم وحوله نتكلم وبحثنا على محوره: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. صدق الله العظيم. Ada suatu ungkapan yang menjadi rujukan oleh sebagian orang dalam kehidupan dunia, di mana mereka mengatakan bahwa dalam kehidupan dunia ini tidak bisa dihindari spekulasi karena hampir tidak ada kepastian. Siapapun yang ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, dia bisa berujung dengan berhasilan dan bisa pula memperoleh kekecewaan karena tidak mendapatkan. Siapa yang tidak ingin hidup demikian, kata mereka, itu bukanlah kehidupan dunia. Secara ringkasnya, kalau tetap ingin hidup di dunia, harus siap hadapi resiko, apakah dia akan berhasil. Namun, dari kalimat yang seperti itu, banyak orang yang lupa bahwa perjuangan dalam kehidupan dunia bukanlah perjudian. Betul, manusia tidak bisa memastikan apakah dia akan memperoleh apa yang diinginkannya atau tidak. Benar. Karena itu siapapun yang hendak melakukan sesuatu perbuatan, bahwa dia akan melakukan sesuatu besok, jangan sampai dua mengatakan difa'ilun ghada, akan berbuat ini esok. Hendaklah dia mengkaitkan perencanaan itu dengan insya-Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Nah, dengan demikian perkataan insya-Allah menjadi pakaian setiap muslim. Kalau dia ingin dapatkan sesuatu, berjanji tentang sesuatu, bertanda bahwa dia tidak bisa memastikan. Tetapi itu bukanlah alasan untuk membenarkan suatu spekulasi yang terlepas dari ikhtiar, yang tidak ada hubungan dengan urusan sebab dan akibat, tetapi jatuh kepada untung-untungan dan nasib-nasiban. Itulah yang disebut dengan perjudian. Nah, kenapa ini yang
kita bicarakan dalam khutbah. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang perjudian dan berbagai macam ragam judi yang sekarang dihebohkan dengan judi online dan berbagai, sebenarnya adalah satu perbuatan yang telah menyelinap masuk ke dalam kehidupan umat dalam berbagai hal. Spekulasi-spekulasi yang terlepas dari usaha-usaha yang wajar dengan ikatan-ikatan yang jelas antara sebab dan akibat banyak terjadi dalam kehidupan ini. Yang sebagian menganggap itu hal yang biasa saja. Orang bisa berspekulasi dengan berbagai cara. Perjudian sekarang ini tidak hanya dengan mempergunakan model atau permainan-permainan tradisional seperti dahulu, judi, poa, domino dan sebagainya. Tapi mereka telah merambah ke dalam dunia kehidupan orang modern dengan mempergunakan teknologi dan sebagainya macam. Semua itu bangkit dari mana? Dari semangat enggannya diri untuk berikhtiar, lemahnya semangat berusaha dan ingin mendapatkan sesuatu hanya dengan cara mudah dan gampang tanpa harus keringat. Semua dipertaruhkan. Nah, kenapa hal seperti ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat? Negeri ini dihebohkan dengan judi online yang asetnya atau bisa dikatakan omset atau biaya yang keluar dan orang yang mengelolanya baik di dalam maupun di luar negeri menghimpun kekayaan melalui itu. Yang dikuras adalah masyarakat yang tidak mau mempertimbangkan apakah perbuatannya itu dibenarkan oleh syariat atau tidak, bawa kemaslahatan atau tidak, sehingga akhirnya mengorbankan apa saja, bahkan sampai kepada urusan rumah tangga dan sebagainya terkorban karena hobi dan bermacam. Mereka menuai terus kerugian, sedangkan orang yang menyelenggarakan terus meraup keuntungan dari mereka yang diiming-imingi dengan harapan-harapan palsu. Kenapa itu muncul? Karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah terjadi. Apa yang diperingatkan oleh Allah dalam suratul Maidah? Mari kita perhatikan. Yang pertama Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru. Sesungguhnya khamar. Wal maisir. Dan perjudian atau qimar. Kemudian wal ansab. Dan berhala atau yang mengatakan batu-batu yang jadikan sebagai monumen untuk berkorban. Menyembahkan persembahan untuk selain Allah. Wal azlam. Itu juga alat-alat untuk pengundi nasib dan pekerjaannya tentunya. Rijsun, kata rijis yang sering kita katakan najis. Sebenarnya ketika ulama menafsirkan, mereka lebih detail menjelaskan makna rijsun adalah mustaqdzar. Sesuatu yang dipandang kotor, dipandang keji dan ma'ruf, mudah sebenarnya dideteksi oleh orang yang memiliki dua perkara. Yang pertama adalah tabi'ah salimah, orang yang memiliki tabiat yang sehat. Yang kedua adalah orang yang memiliki akal yang berfungsi. Quranul Karim mengungkapkan seperti itu. Kata rijsun itu adalah qadar, adalah suatu kotoran, suatu yang menjijikkan, mudah sebenarnya dikenal oleh apa? Oleh orang yang memiliki tabiat yang salimah. Kemudian apa lagi? Yang memiliki akal yang sehat. Nah, berarti kalau kita katakan kenapa orang terjerembab kepada khamar, minuman keras, narkoba dan berbagai macam. Kenapa orang terjerat dengan perjudian? Kenapa orang terjerat menyembah berhala atau menyembelih binatang dipersembahkan untuk selain Allah?
dengan keyakinan berbagai macam. Kemudian, kenapa orang jadi terjerembab ke dalam perbuatan mengundi nasib? Karena dua alat utama yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah akalnya, yang kedua adalah rasa tabiat dia, yang sebenarnya bisa sensitif berhadapan dengan hal itu menjadi mati, tidak berfungsi. Jadi tidak salah kalau orang mengatakan orang yang terlibat dengan minuman keras adalah orang yang mencampakkan akalnya. Orang yang terlibat dengan perjudian, orang yang tak mempergunakan akal dan perasaannya. Orang yang terlibat dengan berbagai macam kemaksiatan dikatakan rijsun min amali syaitan, merupakan kotoran dan bagian dari perbuatan syaitan, karena mereka tidak memfungsikan alat utama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menganalisa, mengkaji mana yang akan mendatangkan mudarat dan mana yang akan mendatangkan manfaat. Wahai kaum muslimin, kenapa timbangan-timbangan itu dicampakkan oleh orang hari ini? Sehingga dia terlibat dengan perjudian. Slot demi slot dia beli. Habis kadang modal perdagangannya. Kadang menipu dengan orang lain. Membeli berbagai macam yang semua itu hanya mendatangkan apa? Mendatangkan khayal, angan-angan. Seolah-olah menang hari ini, besok akan jadi milioner dan berbagai macam. Padahal dalam kehidupan seperti sekarang, tidak usahlah kita belajar dengan orang yang sukses dan berbagai macam. Perhatikan binatang saja. Walau bagaimanapun rezeki mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja mereka harus berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka ingin. Walaupun mereka memiliki mata rantai makanan yang seperti itu, tetap saja mereka harus berjuang, bahkan bertaruh nyawa untuk mendapatkan apa yang mereka ingin. Apalagi manusia yang memang dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa kita tidak sama. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, kalau seandainya Allah yabsutur rizqa li ibadihi, menghamparkan rezeki begitu saja sama rata kepada hambanya, la baghaw fil ard, mereka akan melampaui batas di muka bumi. Jadi wahai kaum muslimin, kehidupan ini ada ragamnya. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Ada yang agniya, ada yang fuqara. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Untuk apa semua itu dijadikan oleh Allah sebagai tatanan yang menjadi sunnahnya fil kaun, di alam semesta ini, agar terjadi keharmonisan. Jadi jangan mengkhayal semua kita bisa menjadi kaya. Jangan mengkhayal bahwa semuanya sama saja di dunia ini. Karena itu kita harus siap berhadapan dengan risiko kehidupan apapun. Begitu timbangan akal. Di dalam kehidupan ini ada orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Karena itu Allah tuntut mereka untuk pandai bersyukur dan berbagi dengan orang yang berkekurangan. Di dalam kehidupan ini ada orang yang diuji dengan kekurangan, dengan kefakiran, bahkan kemiskinan dan berbagai macam. Tuntut oleh Allah untuk bersabar. Tetapi apakah Allah menzalimi mereka? Tidak. Allah turunkan syariatnya bagaimana mengharmoniskan antara dua segmen ini. Tapi bukan judi jalan keluarnya. Susah hidup bukan berspekulasi dengan perjudian. Karena itu wahai kaum muslimin, tumbuhkan semangat keimanan, tumbuhkan bagaimana akal bisa memiliki pertimbangan yang cerdas, dan aktifkan rasa kita, tabiat kita. Kita tahu mana yang mendatangkan mudarat secara insting bahkan. Secara panca indera kita tahu ini berbahaya, ini menimbulkan celaka. Kalau semua yang diberikan oleh Allah untuk timbangan dalam kehidupan kita campakkan, maka siapa yang menjadi panutan? Apabila akal dimatikan, syahwat yang akan merajalela. Apabila tabiat yang salimah, tabiat kita yang sehat ini kita campakkan, tidak berbeda lagi antara randang dengan kotoran,
Tidak bisa kita lagi membedakan mana yang indah dan mana yang buruk. Padahal sebenarnya timbangan-timbangan tabiat kita bisa memberikan. Kalau begitu cara hidup kita, maka kita akan diseret oleh apa? Oleh syahwat. Nah, karena itu tidak mengherankan. Di dalam Al-Quranul Karim, khamar, maisir, ansab, azlam, 4 perbuatan yang menjadi dosa besar ini diikat oleh Allah dalam satu ayat, dikatakan rijsun. Supaya manusia mempergunakan akalnya kembali. Nah, di antara analisa para ulama, kenapa 4 itu disatukan? Karena pangkal bala atau menjadi faktor utama penyebab orang terjerembab ke dalam 4 perbuatan dosa besar tadi. Karena apa? Karena tidak memfungsikan akalnya dengan. Dan itulah yang dirusak terlebih dahulu oleh syaitan dengan 4 perkara ini. Syaitan merusak akal dengan khamar. Ketika orang sadar bahwa akalnya berguna bagi dia, bermanfaat dalam kehidupan, tentu dia tidak akan teguk itu minuman. Kenapa? Karena akibat dari minuman itu adalah rusaknya fungsi. Ketika dia tahu bahwa akalnya berfungsi dengan benar, tentu dia tidak akan masuk di dalam perjudian dalam bentuk apapun, mau online, mau offline. Bahkan dia tidak akan mau menyerempet ke arah itu. Ada satu kebiasaan yang sebenarnya tidak patut untuk kita teruskan. Karena itu mengajarkan, walaupun sebagian tidak menjalankan dengan perjudian, tetapi itu mengajarkan, melatih orang untuk murah dan mudah untuk melakukan judi. Di antaranya ada tebak-tebakan angka di dalam KIM misalnya. Malah menjadi tradisi, entah semenjak kapan pula ini menjadi tradisi dalam baralik kita. Dan tidak ada dalam adat Minang baralik itu harus pakai KIM. Tapi sekarang sudah menjadi dari rantau sampai kerana, kemudian takok-takok nomor berbagai macam. Kalau sudah pandai seperti itu, lihat sajalah sebentar saja mengisi muatannya dengan judi. Dan mulailah dari awal, dari apa? Tidak disebut perjudian, hadiah, menghadiahkan. Dihimpunlah berbagai inset dan berbagai macam. Ketika masuk, akan membayar terlebih dahulu. Uang masuk dan berbagai macam. Ketika orang-orang yang terlibat di dalam yang mereka sebut perlombaan itu, membiayai kegiatan tersebut, kemudian imbalan hadiahnya diambilkan dari inset-inset itu apakah judi? Iya. Bahkan musabaqah tilawatil Quran pun bisa dijadikan perjudian dengan apa? Dengan membayar berbagai macam inset, kemudian hadiahnya ambilkan dari kumpulan-kumpulan uang pendaftaran. Nah, bagaimana kita membentengi? Tidak ada jalan lain. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengaktifkan fungsi iman yang ada di dalam dada kita. Dan kemudian mempergunakan nalar kita. Kenapa? Karena bagi orang yang berfikir dengan benar, dengan iman yang menjadi landasan bukan syahwat, dia akan menemukan perjudian, minuman keras, dimanapun, dalam bentuk apapun, tidak akan membawa keberuntungan sama sekali. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengunci ayat itu dengan kalimat la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu beruntung. Kenapa? Kalau kamu mau meninggalkan itu, selama imanmu kamu aktifkan, akalmu kamu pergunakan dengan benar, tidak kamu biarkan syahwatmu yang mengendalikannya, maka keberuntungan ada di hadapan. Tetapi kalau imanmu kamu campakkan, akalmu tidak kamu pergunakan dengan baik, kamu biarkan syahwat menguasai dirimu, maka al-falah, keberuntungan akan menjauh darimu. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tamun. Barakallahu anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم. صدق الله. Di antara akibat yang akan muncul dari perbuatan minum-minuman keras dan berjudi adalah efek atau dampak sosial, bukan hanya dampak pribadi. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat 90 surat Al-Maidah. Jadi orang yang minum minuman keras, orang yang berjudi, ternyata tidak hanya menimbulkan mudarat untuk dirinya saja, tapi dia akan menimbulkan bahaya kepada lingkungan, kepada orang sekitarnya, kepada masyarakatnya. Jadi ada efek negatif sosial yang berbahaya. Apa itu? Terjadinya antar anggota masyarakat yang terlibat dengan perbuatan dosa besar itu, minuman keras dan judi. Apa? Al-adawah wal baghdha. Permusuhan satu sama lain dan saling membenci. Ya apa? Kalau suatu masyarakat menganggap biasa saja, permisif kata orang sekarang, tak membaa saja, serba boleh, padian selah, dua perbuatan ini, maka hilang ketenangan dari tengah kehidupan masyarakat. Yang muncul apa? Al-adawah. Kenapa demikian? Apakah itu kehebatan syaitan? Memang di dalam ayat itu dikatakan, innama yuridu syaitan. Hanya saja syaitan sesungguhnya menginginkan ayyuqi'a, menjadikan, membuat, meletakkan di antara kamu, bainakum al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Apakah aktor utamanya syaitan? Iya, tetapi syaitan tidak akan berperan dan berfungsi. Tidak akan efektif keinginannya itu melainkan dengan alat. Apa alatnya? Alatnya adalah fil khamri wal maisir. Ada pada khamar, ada pada judi itu. Artinya kalau manusia menjauhi yang dua ini, apakah keinginan syaitan akan terwujud? Tidak. Jadi dengan apa syaitan membuat antar sesama bermusuhan, antar sesama saling membenci? Karena dia tumbuhkan orang masyarakat itu membiarkan perjudian menjadi bahagian dari kehidupan. Mereka biarkan akal tidak berfungsi. Mereka biarkan syahwat merajalela. Dengan apa? Dengan minuman keras. Dengan apa? Dengan berjudi. So, kalau orang-orang telah duduk di meja judi, apa yang tampak oleh orang? Yang tampak adalah keinginan untuk menguasai harta orang dengan cara bagaimanapun. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang di tangan orang, selain dari menguji untungnya, mengadu nasibnya, batunya baik, cokinya hebat. Itu saja yang dia andalkan. Karena itu dia akan menjangkau apa yang ada di tangan orang dengan syahwatnya. Tidak peduli apakah jalan ini akan sampai, tidak peduli, yang penting dia harus dapat. Mana ada hubungan antara angka yang tinggi dengan harta yang ada di tangan orang? Itu yang dikatakan spekulasi yang terputus namanya. Tidak masuk dalam konsep ekonomi. Bapak-bapak kalau mau berdagang kan berspekulasi juga, iya. Buka kedai di pagi hari, orang tak datang, tak tidak. Tapi antara membuka kedai dengan orang datang ada hubungan.
Kalau kedai tidak dibuka, kemana orang akan masuk? Kalau barang tidak disusun, bagaimana orang akan tahu? Kalau tidak ada promosi, bagaimana orang akan tertarik? Tapi apa hubungannya coki berbagai macam dengan uang yang ada di tangan orang? Tak lebih karena apa? Mengandalkan muntuang-untuang. Karate awak nan hebat, orang nan rugi. Itu yang tidak menyambung namanya. Nah, berarti di situ apa yang menonjol? Yang menonjol adalah ngadu nasib. Orang seperti itu juga. Semuanya tidak ada yang mau kalah. Dan apa yang terjadi? Jika faktanya dia tidak menginginkan, tidak mendapatkan keinginannya, yang muncul adalah permusuhan, dendam. Tak selesai meja nang kini, meja habis ulang balik. Bahkan berulang kali kejadian terjadi perkelahian. Nah, begitu juga minuman keras. Jika akal tidak berfungsi karena meminum sesuatu yang menghilangkan kemampuan akal untuk menimbang mana mudarat dan manfaat, apa yang terjadi? Perbuatan kriminal, kehormatan orang dan berbagai. Nah, akibat dari semua itu apakah hanya kepada diri orang yang melakukan? Tidak. Bainakum, antara kami. Jadi wahai kaum muslimin, kalau iman kita benar, akal kita sehat, tabiat kita salimah, tidak berat rasanya untuk meninggalkan online, minuman keras, dan kecuali kalau memang iman tadi telah hilang, akal tadi yang tidak berfungsi, tabiat tadi yang telah sakit dan mati. Hanya masyarakat yang seperti itulah yang bisa tumbuh perbuatan keji. Mari kita jaga diri kita dari perbuatan dosa besar dan anak-anak kita. Awasi hobi-hobi mereka, apalagi dengan teknologi yang berkembang.